Al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ul li ajlihi. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai maf'ul li ajlihi. Ini agak unik karena maf'ul li ajlihi ini beda dengan maf'ul bih, juga beda dengan maf'ul mutlak yang kemarin ya. Bagaimana bedanya? Mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Yusafirut tolabatu ila uruba tolaban lil ilmi. Para mahasiswa berangkat ke Eropa untuk mencari ilmu. Aqobal qadi al mujrima ta'diban lahu. Sang hakim menghukum si penjahat untuk memberi pelajaran. Kumih tiroman li ustadzika. Berdirilah Anda untuk menghormati guru Anda. Tasodaktu alal fakiri amalan fis sawabi. Saya bersedekah kepada orang miskin untuk mengharap pahala. Sofahtu anis safihi hilman. Saya mencoba memaafkan orang yang bodoh. Ya. Saya mencoba memaafkan orang yang bodoh. Nah, ini untuk sebuah kebijakan, kebijaksanaan atau untuk sebuah toleransi atau sebuah kesabaran gitu ya. Jadi saya memaafkan orang bodoh ini untuk kesabaran, demi kesabaran. Terus tajawaztu an hafwatis sodiki ibqa'an ala mawaddatihi. Saya melupakan atau saya melupakan kesalahan sahabat untuk menjaga atau supaya menjaga rasa sayang padanya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ada tolabanil ilmi, ada ta'diban lahu, ada ihtiroman, ada amalan, ada hilman, ada ibqa'an. Yang mana itu adalah maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli ini sangat unik dengan maf'ul yang lain. Kalau maf'ul bih itu hanya sekedar sebuah objek, sesuatu yang dikenai atau sesuatu yang dijadikan sasaran dari sebuah aktivitas. Sedangkan kalau yang kemarin itu maf'ul mutlak itu sebagai penegasan dari sebuah perbuatan, ya, penegasan, penjelasan dari sebuah perbuatan. Nah, kalau ini uniknya adalah sebagai istilahnya itu maf'ul yang dia ada untuk menjelaskan sebuah alasan dilakukannya pekerjaan. Namun untuk lebih detail lagi, penulis di sini menyampaikan unzur ilal kalimati tolaban wa ta'diban wa ihtiroman wa amalan wa hilman, terus wa ibqa'an. Coba perhatikan kata-kata seperti untuk mencari, untuk pelajaran, untuk menghormati, untuk pahala, untuk kesabaran, untuk ibqa'an ya di sini, atau supaya langgeng gitu, supaya tetap ada. Jadi
Kalau Anda perhatikan, tolaban, takjiban, wahtiroman, wa amalan, wa hilman, wa ibqa'an, tajidu anha asma'u mansubatun. Pasti kita tahu kata-kata tadi adalah isim mansub, isim yang dia dinasob ya. Itu pasti kita tahu. Wahada sayun wadihun. Ini adalah perkara yang sangat jelas sekali. Ghairu annana, tapi nuridu an na'rifa irtibata kulli ismin min hadil asma'i bil fi'lil ladzi fi jumlatihi. Tapi sebetulnya sekarang ini, bahasan sekarang ini ya, tujuannya adalah supaya kita mengetahui ketereratan ya, atau keterkaitan setiap isim dengan fi'il atau dengan perbuatan yang ada di dalam kalimat. Jadi tujuan kita membahas mengenai maf'ul ajli itu bukan sekedar untuk mengetahui bahwa kata-kata tadi itu dia mansub, bukan itu. Karena itu sudah biasa, sudah standar ya. Tapi kajian mengenai maf'ul ajli ini sebetulnya tujuannya supaya kita tahu keterikatan atau keterkaitan setiap kata dengan perbuatan yang ada di dalam kalimat. Jadi kita ingin mencoba untuk memberitahu gitu ya, untuk menjelaskan bahwa ada sebuah keterkaitan, ada sebuah keterikatan antara si maf'ul ajli ini ya dengan perbuatan yang terjadi. Nah, maka di sini sampaikan linaf ridho an qailan qala yusafiru talabatu ila uruba fama alladhi nafhamuhu min dzalik. Nah, di sini disampaikan sekiranya ada yang mengatakan, atau misalnya kita kalau misalnya kita anggap ada yang berkata yusafiru talabatu ila uruba, mahasiswa berangkat ke Eropa. Apa yang bisa kita pahami dari situ gitu ya. Jadi kalau kita anggap ada yang berkata misalnya para mahasiswa berangkat ke Eropa, maka sebetulnya apa yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pahami dari hal yang demikian? Nah, alladzina nafhamuhu anna talabata yadhabuna min biladihim ila uruba. Maka yang bisa kita pahami dari yusafiru talabatu ila uruba, itu ada mahasiswa yang mereka berangkat ke Eropa. Ya, berangkat bertolak dari negeri mereka menuju Eropa. Kalau misalnya tanpa maf'ul ajli, yusafiru talabatu ila uruba. Nah, wahal nastafidu syai'an jadidan idza zadal qail ala jumlati talaban lil ilmi. Nah, maka apakah kita akan mendapatkan makna yang baru kalau misalnya ada seorang yang menambahkan di dalam kalimat dengan istilah talaban lil ilmi untuk mencari ilmu? Naam, ya betul. Nah, jadi dengan adanya talaban ilmi ini maka akan muncul sebuah makna yang baru. Nafhamu anna hadza safaro ila uruba sababuhu talabul ilmi. Jadi kita bisa memahami berangkat ke Eropa ini tanpa sebuah kehampaan. Jadi ada sebabnya, yaitu mencari ilmu. Jadi aktivitas yusafiru
itu sebabnya untuk mencari ilmu. Jadi mengapa melakukan yusafir? Mengapa dia berangkat? Maka mereka ini berangkat karena mereka itu sebabnya ingin mencari ilmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita nastafidu syai'an jadidan. Jadi kita mendapatkan sebuah makna baru kalau misalnya ditambahkan dengan maf'ul li ajli. Wa kadzalika idza qala qail, demikian juga kalau ada orang yang berbicara. Aqabal qadi al mujrima. Sang hakim menghukum penjahat. Fa innana lanafhamu ila anal qadi au qa'a ukubatan alal mujrim. Kalau misalnya orang cuma berkata sang hakim menghukum si penjahat, nah maka kita cuma mendapatkan arti, mendapatkan makna bahwa sang hakim ini menjatuhkan sanksi kepada si penjahat, tak lebih dari itu. Ghairu annana idza adafa ila dzalika ta'diban lahu fa ya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan dengan kata ta'diban lahu. Nah, fauna ana sabab wa illa fi hadzal iqab wa an yata'addaba al-mujrim. Nah, maka kita bisa memahami ya, fahimna. Ya, fahimna anna sababa illata wa illata fi hadzal iqab wa an yata'addaba al-mujrima. Jadi kalau kita tambahkan dengan ta'diban lahu, maka kita jadi paham bahwa sebab dan alasan dijatuhkannya sanksi oleh sang hakim sebagai pelajaran bagi si penjahat. Itu makna barunya. Wa bihadhi tariqati nastati'u an nudrika annal asma'al mansubata fil amsalati sabiqati tabayyana illatal fi'li wa sababa husulihi. Dengan cara seperti ini kita jadi mampu mengetahui ternyata kata-kata yang dinasab alias isim-isim mansub tadi itu thalaban lil ilmi, hilman misalnya ya, buqa'an dan sebagainya yang tadi disebutkan pada contoh-contoh. Nah, itu si kata-kata tadi alias si maf'ul ajli ini sebetulnya memiliki fungsi untuk menjelaskan alasan dan sebab dilakukan atau terjadinya sebuah perbuatan. Walidzalika yusamma kullu ismin minha maf'ulan li ajli. Karena itu isim pada contoh-contoh tadi yang dinasabkan ini disebut sebagai maf'ul li ajli. Li ajlihi itu kalau secara katakanlah secara tersurat itu artinya li ajlihi itu karena gitu. Karena dikarenakan, disebabkan gitu ya. Wa ashala alamat ya. Wa ashala alamatu lahu annahu yasihu an yakuna jawaban anis su'al an sababil fi'li. Fa idza qala qail limadza tasaddaqta 'alal fakir sahha an taqula amalan fis sawabi. Jadi saya sampaikan tanda yang paling gampang gitu ya. Tanda yang salah alama lahu. Jadi tanda yang paling atau ciri yang paling kelihatan bahwa dia ini adalah maf'ul ajli. Nah, si kata ini layak menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan mengenai sebab dilakukannya perbuatan. Makanya kalau ada orang yang berkata, kenapa Anda bersedekah kepada orang fakir? Maka benar kalau misalnya maka layak Anda menjawabnya dengan amalan fis sawabi. Karena mengharapkan pahala gitu. Jadi di sini disampaikan kepada kita
kalau dari penjelasan di sini bahwa maf'ul li ajli bukan sekedar maf'ul yang dinasab biasa gitu ya, tapi dia memiliki fungsi. Nah, fungsi ini dijelaskan dalam Al-Qaidah, Qaidah ke-97, alhamdulillah. Al-maf'ulu li ajlihi ismun mansubun yubayyinu sababal fi'li wa illata husulihi. Jadi maf'ul li ajlihi adalah kata yang dinasabkan yang menjelaskan sebab dan alasan dilakukannya sebuah perbuatan. Ismun mansubun yubayyinu sababal fi'li wa illata husulihi. Jadi kata yang dinasab untuk menjelaskan sebab, ya, untuk menjelaskan sebab dan alasan dilakukannya sebuah perbuatan.